warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidina dengan NIM 21011556. Saya sebagai mahasiswa Institut Manajemen WIATA Indonesia dengan Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Cek Gunawan, SEMM. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasannya mengenai kebijakan sisi permintaan. Di dalam kebijakan fiskal, yaitu pemerintah memanipulasi tingkat pengeluaran publik atau tarif pajak untuk memengaruhi tingkat permintaan agregat. Kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan peningkatan belanja publik atau injeksi ke dalam lingkungan pendapatan atau pengurangan pajak keluar dari lingkaran. Selanjutnya di sini ada defisit dan surplus yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada defisit dan surplus pemerintahan pusat, yaitu kebijakan fiskal ekspansif melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Hal ini menyebabkan peningkatan defisit anggaran atau penurunan surplus anggaran. Defisit anggaran dalam 1 tahun adalah ketika pengeluaran pemerintah pusat melebihi penerimaan pajak. Surplus anggaran terjadi ketika penerimaan pajak melebihi pengeluaran pemerintah pusat. Selama 50 tahun terakhir, pemerintah di seluruh dunia mengalami defisit anggaran. Yang kedua, ada defisit dan surplus pemerintahan umum, yaitu pemerintahan generik mencakup pemerintah sentra dan pemerintah daerah. Defisit atau surplus pemerintah generik dan homogen utang buat negara-negara eksklusif selama 3 periode terakhir. Mereka diinyakan menjadi proporsi berdasarkan PDB. Yang ketiga, ada defisit dan surplus seluruh sektor publik. Pengeluaran saat ini mencakup hal-hal seperti upah dan gaji pegawai seperti administrasi dan pembayaran tunjangan sosial. Investasi menghasilkan aliran keuntungan dari waktu ke waktu, contohnya mencakup pengeluaran untuk jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Kedua, kita perlu membedakan antara pengeluaran akhir untuk barang dan jasa. Perbedaan ini mengakui bahwa sektor publik berkontribusi secara langsung terhadap permintaan agregat ekonomi melalui pembelanjaannya atas barang dan jasa, termasuk gaji pekerja sektor publik, tetapi juga mendistribusikan kembali pendapatan antara individu dan perusahaan. Baik, di sini terdapat penggunaan kebijakan fiskal, yaitu penstabil fiskal otomatis sampai batas tertentu. Pengeluaran pemerintah dan pajak akan memiliki efek stabilitas ekonomi otomatis. Misalnya, jika pendapatan nasional meningkat, otomatis jumlah pajak yang dibayar rakyat akan meningkat. Peningkatan penarikan dari aliran pendapatan melingkar ini akan membantu mengekang kenaikan pendapatan nasional. Efek ini lebih besar bila pajak bersifat progresif, yaitu dengan presentasi pendapatan nasional yang lebih tinggi. Sekitar pengeluaran pemerintah akan memiliki dampak yang sama. Di dalam penggunaan kebijakan fiskal terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner di Amerika Serikat, kasus WebKS mengkaji penerapan kebijakan fiskal diskresioner di Jepang dari tahun 1991 hingga saat ini, ketika pengeluaran publik untuk barang dan jasa atau jalan perawatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain meningkat, pendapatan nasional berlipat ganda. Yang kedua, ada efektivitas kebijakan fiskal yang terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, memprediksi pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah, yaitu
Peningkatan pengeluaran publik X dapat mengakibatkan peningkatan yang lebih kecil pada total alokasi X atau relatif terhadap penarikan. Ini akan menjadi kasus jika peningkatan belanja publik menggantikan beberapa belanja swasta. Yang kedua, ada memprediksi efek perubahan pajak, yaitu pemotongan pajak dengan meningkatkan pendapatan real. Masyarakat tidak hanya meningkatkan pengeluaran mereka, tetapi juga tabungan mereka. Masalahnya adalah tidak mudah memprediksi besaran relatif dari kedua peningkatan tersebut. Yang ketiga, ada masalah waktu. Sebelum pemerintah mengambil tindakan perubahan pajak atau pengeluaran publik memerlukan waktu untuk perencanaan dan implementasi. Perubahan harus menunggu hingga anggaran berikutnya diumumkan dan dapat berlaku beberapa waktu kemudian. Jika jeda ini cukup lama, kebijakan fiskal bahkan dapat menjadi tidak stabil. Kebijakan ekspansif untuk penyembuhan resesi mungkin tidak akan berpengaruh sampai ekonomi pulih dan berkembang pesat. Dan yang terakhir, terdapat aturan fiskal, yaitu pemerintah sekarang mengadopsi pendekatan yang jauh lebih fasib, alih-alih mengubah kebijakan saat ekonomi berubah. Aturan ditetapkan untuk tingkat keuangan publik. Aturan-aturan ini kemudian diterapkan dari tahun ke tahun, dengan pajak dan pengeluaran pemerintah direncanakan untuk mematuhi aturan-aturan ini. Selanjutnya di sini terdapat kebijakan moneter dan kebijakannya. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diadopsi oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan suku bunga yang harus dibayar untuk pinjaman jangka pendek atau meminjam bank dari satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mereka atau jumlah uang beredar, seringkali sebagai upaya untuk mengurangi inflasi atau suku bunga, untuk memastikan stabilitas harga dan kepercayaan umum terhadap nilai dan stabilitas mata uang negara. Selanjutnya di sini ada pengaturan kebijakan yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pemerintah menetapkan kebijakan dan memutuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, pemerintah menetapkan target kebijakan tetapi memberikan kebebasan kepada bank sentral untuk menetapkan suku bunga. Yang ketiga, agar bank sentral menjadi mandiri tidak hanya dalam implementasi kebijakan, tetapi juga dalam menetapkan tujuan kebijakan itu sendiri. Baik, di sini ada likuiditas bank, yaitu bank sentral dapat mengenakan rasio cadangan wajib minimum pada bank yang lebih tinggi dari tingkat yang dipilih oleh bank. Hubungan seperti itu datang dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana adalah situasi di mana bank harus menyimpan persentase minimum tertentu dari uang tunai di deposito atau di deposito di bank sentral. Rasio cadangan minimum berarti bank tidak ingin menurunkan kas atau likuiditasnya dan ingin menciptakan lebih banyak pinjaman. Baik, selanjutnya di sini terdapat defisit sektor publik, yaitu obligasi pemerintah biasanya meningkatkan jumlah uang beredar. Untuk mencegah hal ini, defisit sektor publik harus dibiayai dengan menjual obligasi atau bukan uang kertas yang dapat dipinjam oleh sektor perbankan untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Namun, untuk dapat menjual lebih banyak pinjaman, pemerintah harus menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Hal ini berdampak langsung pada suku bunga sektor swasta. Dengan demikian, pinjaman pemerintah melebihi pinjaman dan investasi sektor swasta. Ini dikenal sebagai eksklusi ekonomi. Dan juga di sini terdapat langkah-langkah moneter jangka pendek. Misalnya, Bank sentral ingin memperketat kebijakan moneter untuk mengurangi inflasi. Ia dapat, yang pertama, A. Mencoba menggeser kurva penawaran uang ke kiri. Yang kedua, misalnya dari M ke M mengarah ke peningkatan tingkat bunga equilibrium dari R ke R.
menaikkan tingkat bunga secara langsung dari R ke R dan kemudian memanipulasi jumlah uang beredar untuk menurunkan menjadi Q. Dan yang ketiga yaitu C, mempertahankan tingkat bunga pada R tetapi mengurangi jumlah uang beredar ke Q dengan mengatur kredit dari bank dan lembaga lain. Selanjutnya, di sini ada teknik untuk mengontrol jumlah uang beredar yang terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu yang paling banyak digunakan dari 4 teknik ini di seluruh dunia. Mereka mengubah basis moneter, hal ini pada gilirannya mempengaruhi jumlah kredit yang diciptakan oleh bank dan oleh karena itu jumlah uang beredar M4 di Britania Raya. Yang kedua, ada presentasi cadangan variabel. Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, bank harus menyimpan sebagian dananya dalam bentuk liquid. Dana yang dianggap liquid disebut dana cadangan. Ini termasuk aset seperti deposito dengan bank sentral, tagihan penukaran, sertifikat deposito, dan pinjaman pasar uang. Rasio aset terhadap kewajiban ini disebut dengan rasio cadangan. Selanjutnya di sini ada kesulitan dalam mengendalikan jumlah uang beredar, yaitu masalahnya adalah bahwa bank umumnya tidak ingin mengurangi pinjaman ketika orang ingin meminjam. Lagi pula, meminjamkan kepada pelanggan adalah keuntungan bagi bank. Bank selalu dapat mengisi kembali likuiditasnya dengan meminjam dari bank sentral dan kemudian terus meminjam. Selanjutnya, di sini terdapat teknik untuk mengontrol suku bunga, yaitu pendekatan saat ini untuk mengelola kebijakan moneter di sebagian besar negara adalah fokus langsung pada suku bunga. Biasanya perubahan suku bunga diumumkan, setelah itu bank sentral melakukan operasi pasar terbuka untuk memastikan bahwa jumlah uang beredar disesuaikan untuk mengimbangi suku bunga yang diumumkan. Dan di sini ada efektivitas perubahan suku bunga, yaitu nilai tukar yang lebih tinggi membuat produk buatan dalam negeri relatif mahal dibandingkan dengan produk buatan luar negeri. Hal ini dapat sangat merugikan industri ekspor dan industri yang bersaing dengan ekspor. Selanjutnya di sini ada menggunakan kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif bahkan kurang bisa diandalkan. Apabila ekonomi pada 13 resesi tidak menghiraukan seberapa rendah suku bunga didorong atau berapapun basis eteri diperluas, orang NIR bisa dipaksa buat meminjam bila mereka mau. Dan penjelasan terakhir, yaitu mengenai sikap terhadap manajemen permintaan yang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, kasus untuk aturan dan kerangka kerja kebijakan yang terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, menyangkut motivasi pemerintah, yaitu kebanyakan dari politisi sekarang mencoba memanipulasi ekonomi untuk tujuan politik mereka sendiri, seperti kemampuan untuk terpilih kembali. Yang kedua, yaitu waktu tunda dengan kebijakan tanpa biaya, yaitu baik kebijakan fiskal maupun moneter dapat melibatkan kelambatan waktu yang lama dan kelambatan variabel yang dapat membuat kebijakan yang paling tidak stabil. Yang kedua, yaitu ada kasus untuk kebijakan yang terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, peristiwa politik dengan negeri, misalnya pemilu mendatang. Yang kedua, ada faktor ekonomi global, misalnya resesi ekonomi global tahun 2008 sampai 2009. Yang ketiga, peristiwa politik dunia, misalnya perang. Dan yang keempat, ada penambahan atau pengurangan yang diakibatkannya menyebabkan ekonomi menyimpang dari jalur pertumbuhan tetap lapangan kerja penuh. Yang kelima, perubahan kenaikan atau kenaikan memiliki efek kumulatif terhadap pendapatan nasional melalui pengganda dan akselerator serta perubahan ekspektasi. Yang ketiga, terdapat kebijakan terbatas di Inggris. Banyak
Negara saat ini menerapkan kebijakan ekonomi dalam kerangka peraturan. Ini sangat dikenal sebagai kebijakan terbatas. Setelah pemilihannya pada tahun 1997, pemerintah Partai Buruh Inggris mulai mereformasi kerangka fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal pemerintah Partai Buruh telah menetapkan target belanja publik selama 3 tahun, bukan hanya 1 tahun. Kebijakan moneter dalam hal kebijakan moneter ini berarti memberikan kemandirian operasional Bank of England. Dan yang keempat yaitu adanya tanggapan terhadap krisis kredit. Krisis global yang dimulai sebagai krisis kredit pada tahun 2007 dan kemudian berkembang menjadi resesi global pada tahun 2008 sampai 2009, menyoroti perbedaan kerangka moneter dan fiskal antara negara. Pertanyaan juga muncul, apakah sebagai aturan, respon kebijakan moneter harus ditolak? Setidaknya dalam kasus luar biasa pada tahun 2007 sampai 2008, banyak negara mengalami kembali stagflasi atau pertumbuhan kecil atau tidak sama sekali dan kenaikan harga yang cepat. Harga pasar dunia untuk memakan makanan dan barang lainnya naik dengan cepat. Guncangan ini di sisi penawaran ini berarti bahwa inflasi akan meningkat. Dari paparan materi yang telah saya sampaikan, terdapat kesimpulannya, yaitu dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengelola tarif angkutan umum untuk mengurangi permintaan agregat. Ekspansi fiskal akan mencakup peningkatan belanja publik atau injeksi ke lingkaran pendapatan, atau pengurangan pajak keluar dari lingkaran. Hal ini akan meningkatkan permintaan agregat dan menguntungkan pertumbuhan produktivitas nasional. Deflasi kebijakan atau fiskal kontraktif berarti memotong pengeluaran publik atau menaikkan pajak. Pemerintah dapat meningkatkan laju agresi dengan memperkuat kapasitas fiskalnya. Baik, cukup sampai di sini pemaparan mengenai kebijakan sisi permintaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.